Oke, Kak Switri, gimana kabar Kak? Udah lama nih nggak ngobrol nih. Sehat. Sudah lama, sudah bertahun-tahun ya. Kita terakhir ketemu kan di Manado itu kan, di konferensi itu kan. Ya. Pertama dan terakhir lah kayaknya. Pertama dan terakhir ya. Nggak hanya terakhir. Iya sih. Gimana waktu kemarin di Manado, bahagia nggak? Nggak ikut ke ini? Nggak ikut ke Bunaken. Kami ini golongan bercampur sedih ya. Golongan barbar kami Kak. Jadi nggak peduli ya. Golongan. Sebenarnya kan itu ada insiden sih. Insiden kenapa? Ada insiden kemarin. Pagi sebelum berangkat aku jatuh di kamar mandi. Jadi nggak bisa ikut. Oh nggak, jadi nggak ikut? Tadinya kan mau ikut sama Glo. Oh, I see. Terus kita tempatnya Bandiklat. Kamu dapat di Bandiklat nggak sih? Dapat kan di Bandiklat kan? Iya, Bandiklat, Jian. Iya. Itu parah sih. Bus nomor 10 kan? Iya, makanya udah itu kotor banget waktu kami masuk kemarin kan, kamar belum dibersihin kan. Jadi kami 1 jam itu udah ngebersihin kamar aja bertiga tuh. Kami kayaknya kita lah. Semua yang di Bandiklat. Iya. Semuanya kotor ya. Astaga. Di Bandiklat. Nah, mana sapunya cuma 1 lagi. Iya, makanya kan. Jadi ganti-gantian kan. Astaga. Tapi kenangan itu manis sih. Iya sih, bener sih. Asik sih. Ketemu teman-teman baru rasanya beda kan. Jelas lah. Dan ketika ketemu, Kak Switri belum pendeta nih. Belum. Iya. Baru Vikar. Baru vikaris kemarin kan. Iya. Oke. Kak, tapi sebelum kita bahas soal lebih dalam kenapa Kakak mau jadi pendeta, sebelumnya kenapa Kakak mau ngambil teologi? Kenapa mau ambil teologi? Ini penting ya? Penting dong untuk proses ke sana kan pasti mengawal itu dari mahasiswa teologi seperti itu. Ya, jadi simpel sih. Aku kan lahir dan besar tuh di Bengkulu. Bengkulu itu daerah yang mayoritasnya Muslim. Dan ketika kita belajar agama pun, kalau kayak misalnya di SD, nilai agama kita dari guru sekolah minggu. Betul. Terus ketika kita SMP, nilai agama kita tuh dari guru-guru SMP yang beragama Kristen. Jadi nggak ada basic teologi atau paknya gitu kan. Baru di SMA, kita diajar sama yang basic teologi. Cuman gimana ya, dia basic teologi tapi karena hanya dia mungkin ya, satu kota SMA negeri, satu kota itu mungkin hampir satu kota itu dia yang pegang gitu, jadi kita nggak dapat pelajaran yang maksimal gitu. Jadi tentang iman Kristen gitu tuh sama sekali nggak dapat. Dan pengajaran di gereja juga yang sekedar gitu kan. Terus tadinya sih aku nggak ada kepikiran mau ngambil teologi. Aku tadinya mau ngambil sastra Jepang. Sastra Jepang dong. Jadi maunya jauh banget. Iya udah sampai cari kampus-kampus yang ada pendidikan bahasa Jepang atau sastra Jepang kan. Dan kemarin ikut bimbel juga di GO. Ya, tapi itu ngambilnya setiap ujian pasti itu. Tapi akhirnya di kelas 3. Kelas 3 semester masuk semester 2 itu mulailah kepikiran untuk ngambil teologi. Karena itu tadi. Karena perasaan atau kayak imannya tadi itu kayak tergugah gitu loh. Jadi kayak gini loh, aku Kristen, tapi kok aku nggak tahu apa-apa ya tentang kekristenan gitu. Kayak yang dulu kan kalau misalnya teman-teman Muslim belajar, karena kita cuma 1 orang di dalam kelas, kita tuh dibiarkan untuk tinggal di kelas gitu loh, mengikuti pelajaran itu, nggak dikasih keluar. Jadi
Jadi kita dengar kan tentang puasa dalam Islam begini, rukun Islam itu begini, ini begini. Pada akhirnya sampai ngerasa kok aku lebih banyak tahu tentang Islam ya daripada Kristen gitu. Kristen ya paling kan taunya siapa Ibu Yesus, kuis-kuis sekolah minggu gitu kan. Jadi kayak gimana ya sebenarnya kekristenan itu gitu. Ya kayak terdorong dari situ sih kayak loh, aku Kristen, kenapa aku harus jadi Kristen? Kenapa aku harus memilih Yesus dalam kehidupanku? Kayaknya pelajaran Islam juga masuk akal lah gitu kayak. Jadi ngerasa kayaknya aku harus cari tahu imanku lah. Gitu. Jangan sampai aku memilih karena aku hanya ngikut-ngikut, gitu. Ngikut uang, ngikut tradisi. Jangan sampai kayak gitu. Biarlah aku memilih apa yang aku imani. Tapi sebelum aku memilih kan aku berhak untuk mencari tahu nih. Jadi ya aku pengen mencari tahu aja sih tentang Kristen. Berarti ngambil teologinya di mana, Kak? Di Medan. STT Abdi Sabda. Oh, Abdi Sabda. Abdi Sabda Medan. Stambu? Kurang terkenal ya? Jangan gitu dong. Jangan dipancing. Jangan dipancing. Kenal tuh, aku tahu. Gitu. Okay. Di Medan tuh ada STT Abdi Sabda sama STT GMI, Gereja Metodis Indonesia. Selebihnya aku kurang tahu. Aku tahu cuma 2 itu. Oh, tahu ya STT Abdi Sabda. Selama kuliah di STT Abdi Sabda, apa yang menarik? Secara pergolakan iman pasti ada dong. Dari semester 1 sampai akhir seperti itu. Ini ceritanya akan panjang nih kok. Iya, nggak apa-apa. Ini opening untuk nanti kita akan masuk lebih dalam soal pendeta itu bagaimana sih gitu. Dalam bayangan pendeta muda seperti Kakak gitu. Oh, oke. Berat ya. Iya. Oke. Cerita sekolah teologi dulu ya. Jelas adalah. Artinya kita masuk pun kan karena pencarian. Gitu. Tujuannya memang pencarian akan iman, pencarian iman lah. Gitu. Jadi dan di dalam itu pastinya kita apa ya? Aku orangnya gini, aku orangnya ngalir, aku orangnya kayak gini, ya udah dijalanin, gini dijalanin. Jadi orangnya ngalir, nggak kayak misalnya ada targetnya. Ini harus gitu. Tapi ternyata dalam mengalirnya hidupku itu ya di situ juga sih aku merasakan kayak campur tangan Tuhan bekerja untuk mengarahkan aku sampai di tahap ini gitu kan. Jadi kayak yang tadinya aku sekolah teologi itu kayak dari orang tua dukungannya itu nggak penuh. Kami memang dibebaskan untuk memilih jurusan. Memilih kemana kami mau kuliah, kemana kami mau sekolah. Tapi ketika aku bilang, aku mau masuk sekolah teologi ya. Terus orang tua ngerasa kayak, aduh Kak, kan kakak perempuan gitu. Kalau tadinya yang laki-laki, kalau tadinya adikmu yang minta, nggak apa-apa. Kami sih nggak terlalu, kami sih nggak terlalu khawatir. Cuman nih perempuan susah, nanti gimana, pasangan hidup gimana, ini bagaimana gitu. Jadi kan banyak lah pertimbangannya. Terus aku bilang gini, kan aku cuma mau masuk sekolah teologi ya, nggak harus jadi pendeta. Aku bilang gitu. Karena aku bisa, mungkin aku bisa ngajar, mungkin aku bisa, ya kalau aku ngambil S2 aku bisa jadi dosen, atau misalnya aku bisa kerja di kantor Depak dulu namanya, masih Depak kan, Departemen Agama. Iya, jadi kantor Depak atau di mana lah gitu. Intinya aku mau belajar teologi. Oh ya udahlah, mana baiknya aja. Jadi aku sepanjang menjalani kehidupanku di STT, aku tidak terfokus aku harus jadi pendeta. Jadi aku tidak berambisi untuk jadi pendeta. Aku hanya harus mencari tahu. Iya. Aku hanya mau melihat, belajar, mengerti, mengenal, dan mengalami imanku sendiri gitu. Bukan hanya karena apa-apa orang, bukan hanya karena dari dikhotbahin. Gitu. Menarik sih. Aku pengen mengenal sendiri. Jadi memang ya mulai dari pertama kali masuk STT. Kebetulan STT Abdi Sabda itu kan kampus yang dia yayasan itu didukung sama 7 gereja.
7 gereja itu gereja-gereja kesukuan, termasuk salah satunya HKI, gereja tempatku berasal. Jadi rekomendasinya ke sana kemarin waktu. Aku nggak tahu nih sebenarnya sekolah teologi itu di mana aja. Pokoknya aku mau sekolah teologi. Kebetulan aku ngobrol sama pendetaku dan pendeta yang melayani tempat pada saat itu merekomendasiin di Abdi Sabda karena dia lulus dari sana. Jadi Pak Abdi Sabda. Terus kenal dengan teman-teman karena dia basicnya kesukuan, gereja-gereja suku. Dan memang bertemu dengan teman-teman dari berbagai suku lah, gitu kan. Betul. Ketemu teman-teman dari berbagai suku, banyaklah pengalaman-pengalaman atau apa namanya, hal-hal baru yang enggak aku tahu gitu. Pengalaman pertama masuk sih lucu. Kenapa? Karena masuk STT. Kan ini sekolah teologi kan. Jadi tesnya itu ada tes bahasa Indonesia, tes bahasa Inggris, pengetahuan Alkitab, pengetahuan umum, baru wawancara. Betul. Tes bahasa Inggris pertama. Oke, lolos aman. Terus selanjutnya tes pengetahuan umum. Oke, hari pertama tuh. Hari kedua masuk tes bahasa Indonesia. Oke, lancar. Masuk tes pengetahuan Alkitab, astaga, dari 100 soal, mungkin cuma 20 soal yang bisa aku jawab. Terus itu mau masuk sekolah teologi, tapi tes kemampuan Alkitab itu sama sekali nggak ada karena memang sama sekali gimana ya, secara jujur memang kita nggak mendapat pengetahuan itu di tempatku. Jadi kayak ya ampun gitu, kayak ada satu pertanyaan yang sampai sekarang itu masih aku ingat. Siapa murid yang menggantikan Yudas? Siapa? Aku nggak tahu. Terus. Siapa? Jadi cerita-cerita sama teman-teman kan setelah keluar cerita-cerita. Oh sini. Oh ampun, aku nggak tahu gitu, nggak tahu, aku diam aja. Terus sampai wawancara juga kan. Wawancara juga ditanyain ayat favoritmu apa? Astaga. Aku cuma ingat dulu buah-buah roh, ditambah juga grogi kali ya kan. Iya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 apa? Buah-buah roh. Ya, apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tep, diam. Nggak tahu lagi. Iya. Aduh, yang lucu sih. Dan itu lucunya, iya betul. Jadi, dan lucunya lulus di gelombang pertama. Jadi, padahal setelah wawancara itu kan kita nunggu sekitar 3 jam baru pengumuman. Jadi aku udah bilang sama orang tua, ini kan gelombang pertama, kalau nanti aku nggak lulus lebih baik ngikuti gelombang kedua atau aku ambil jurusan lain aja, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, kami udah punya planning, kalau nggak lulus pulang dulu ke Bengkulu, baru nanti balik lagi ke Medan untuk mengikuti gelombang kedua di bulan depannya gitu. Ternyata lulus di gelombang pertama itu, puji Tuhan. Ya, jadi masuk STT dan masuk STT ya itu ternyata setelah dilihat-lihat, tadinya kan pemikiran tentang anak STT nih apa ya, putih bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya ternyata ya itu anak teologi juga mahasiswa yang seperti biasa, manusia yang seperti biasa. Dan berasal dari berbagai latar belakang. Betul. Jadi memang sih banyak hal yang didapat dipelajari selama jadi mahasiswa. Karena kalau aku berada di kampus lain, mungkin aku hanya berteman dengan satu kelompok teman, atau mungkin aku masuk ke organisasi, ya paling temanku teman di organisasi. Artinya kita bisa memilih di mana kita berada. Betul. Dan kita mengenal teman-teman yang ada di sekitar kita. Tapi kalau di sekolah teologi, apalagi kita asrama 2 tahun kan, kita akan mengenal orang yang sebenarnya tidak ingin kita kenal pun kita bisa kenal secara dekat. Betul. Gitu. Betul. Jadi bahkan bisa kenalan sama musuh kita juga, nggak suka nih sama dia gitu kan, bete kayak gitu kan. Dan kita bisa tahu karakter sampai ke dalam-dalamnya dia, walaupun dia itu nggak terlalu dekat sama kita. Karena kita ketemu tiap hari. Iya, betul. Selama 2 tahun. Kita makan bersama, kita ibadah sama 2 kali sehari gitu kan. Jadi itu tuh
kayak yang oh ternyata ada orang yang terlihat sempurna, ternyata dalamnya gini ya gitu. Iya. Ada yang orang yang tadinya aku kan orangnya minderan. Aku ini bukan orang yang pede. Bukan orang Masa yang sih? pede. Nggak yakin aku. Serius. Kalau ketemu sama teman kecil, aku pasti mereka heran sih aku bisa kayak gini sekarang. Iya. Iya. Jadi aku bukan orang yang pede tadinya. Tapi setelah masuk teologi, tadinya gini, kalau aku melihat orang lebih gitu dari aku dan menurutku jauh, dia punya prestasi, dia punya ini, aku nggak berani terlalu dekat. Karena aku merasa kayak, aku nih belum apa-apa gitu. Nggak berani ya terlalu dekat. Gitu. Karena itu tadi, aku tidak pernah melihat, ketika aku melihat orang hebat, aku akan melihat kehebatannya terus gitu. Aku akan fokus ke situ. Dan aku nggak tahu sama kelemahan-kelemahannya. Dan sama apa yang udah dia lakukan, dia lewatin untuk mencapai itu. Makanya, jadi di STT lah aku sadar kalau ternyata sesempurna apapun orang yang kita lihat selama ini, mereka tuh ada loh lemahnya. Betul, ada kekurangan. Jadi sebenarnya semua orang itu sama. Gitu. Dan disitulah aku baru sadar kayak tentang semua orang tuh berdosa gitu, nggak ada yang lebih suci satu dengan yang lain, nggak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Yang ada itu hanya dosanya tuh beda jenis, paling itu. Atau dosanya kelihatan sedikit, kelihatan banyak, atau memang sama sekali nggak ditutupi. Iya, betul. Intinya semua manusia itu berdosa. Betul. Oh iya, jadi dari situ muncul kesadaran saya, ternyata kita ini sama, nggak ada yang perlu ditakutkan dari manusia, gitu. Nggak ada yang perlu diapakan. Gitu. Jadi di situ sih, jadi kayak memang selain kepercayaan kita, sikap kita juga berubah sih. Menurutku, ketika berada di STT ngelihat dari sudut teman lah dulu ya. Dari pembelajaran juga akhirnya menimbulkan keinginan kayak setelah aku tahu satu pelajaran tentang iman Kristen nih, apalagi dogma gitu kan, atau pokoknya tentang apa, aku kayak ada muncul keinginan, ya ampun ternyata begini ya gitu. Apalagi setelah mengenal Yesus gitu kan kayak, ternyata ya ampun indah kali mengenal Yesus. Kenapa selama ini aku nggak pernah tahu gitu. Jadi iya jadi kayak setelah itu kan kayak ada pikiran gini, kalau nanti aku ketemu, jadi ada keinginan gitu, kasihan ya ternyata orang-orang seperti aku dulu gitu. Iya, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang pengen tahu tentang Tuhannya tapi tidak punya wadah untuk tahu itu. Kasihan kali sebenarnya. Jadi punya keinginan sih, punya hasrat untuk kayak kalau ada orang yang tanya, gimana sih Kak kalau kayak gini. Kalau ada pemuda nih di gereja, itu aku paling senang. Aku paling senang kalau misalnya ada pemuda yang nanya gitu. Karena ya memang kasihan sih gitu. Karena mungkin entah di satu sisi kita kurang menekankan pengajaran di dalam gereja atau apa. Ya kurang tahu juga ya. Tapi dalam faktor-faktor seperti itu. Ini menarik sih Kak, perjalanan hidup yang kemudian dari teologi, STT, lalu kemudian awalnya tidak berambisi untuk jadi pendeta. Apa yang membuat memantapkan hati untuk jadi pendeta? Kan karena awalnya tadi Kakak cerita ini awalnya kan tidak berambisi jadi pendeta, tapi pada akhirnya memantapkan hati itu bagaimana? Apa yang membuat itu? Juga cerita yang sedikit ruwet gitu. Aku lulus 2017 nih. 2017 bulan Oktober. Aku lulus 2017 bulan Oktober. Terus kami itu kan kalau di HKI sebelum fikar ada magang dulu paling 2 bulan. Jadi aku magang nih. Kalau magang ini kita bebas milih tempat. Jadi kalau magang kita bebas milih tempat. Kebetulan waktu itu adalah abang senior yang sudah jadi pendeta dan itu abang itu udah kayak abang sendiri gitu. Jadi aku artinya mumpung lagi bisa memilih nih kan. Jadi aku minta dibimbing sama dia aja lah, aku itu aja lah magang gitu kan. Biarlah aku di situ. Tapi sebelum mau jadi vikar ini, sebelum aku wisuda di Oktober, September aku udah bergumul nih. Kayaknya melihat diriku sekarang aku belum layak lah. Betul. Ditambah
waktu itu apa namanya? Waktu itu gereja HKI sedang gencar-gencarnya melakukan zending sampai hari ini sih. Waktu itu kami adalah angkatan 3. Nah, ya, jadi ya mulai dari 2016 lah, mulailah zending. 2017 aku pikir ya ampun, zending itu bukan pekerjaan mudah gitu. Zending itu butuh iman yang kuat, mental yang kuat, baru ya memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Betul. Enggak cukup hanya dengan teori, tapi itu juga butuh persiapan yang matang secara mental, secara iman, secara psikis, secara semualah gitu kan. Jadi aku merasa belum siap nih, Aku bilang sama orang tuaku, aku belum siap tikar untuk tahun ini. Biarlah aku mencari ini dulu, aku bilang kan, mencari jati diriku, bukan mencari jati diriku, mempersiapkan diriku untuk itu selama 1 tahun ini, bilang gitu kan. Dan aku udah ada plan nih, aku bakalan kesini dan aku akan belajar di sana begini. Ternyata setelah aku mendatangi tempat aku mau pergi itu, datang orang pemiliknya bilang gini, coba doakan, coba pergumulkan. Kalau tentang kau bebas milih sih, kau mau di sini juga nggak apa-apa, kami sangat welcome. Tapi kalau kau mau jadi pendeta pun kalau kau melamar tikar pun akan sangat bagus. Intinya kau memilih aja, katanya. Jangan pernah takut untuk memilih, katanya. Karena gini, katanya, ketika kau bilang kau tidak siap, bukan kau yang mempersiapkan dirimu, tapi Tuhan sudah siapkan tempat di mana kau tetapkan hatimu. Dia bilang gitu. Jadi kalau kau pilih, tidak ada pilihan yang salah, gitulah intinya. Kalau kau pilih A atau pilih B, A atau B itu bukan pilihan antara salah dan benar. Semuanya baik. Tapi ketika kau buat pilihan, aku di A Tuhan, gitu. Tuhan akan persiapkan A untukmu, gitu. Ketika kamu bilang, aku pilih B Tuhan, ya Tuhan akan persiapkan B untukmu. Gitu. Jadi buatlah pilihan dalam hidupmu bukan karena itu salah atau benar. Gitu. Jadi memang dapat dari situ kan, kayak yang aku bergumul, terus aku cerita lagi sama keluarga, terus aku cerita lagi sama pendeta, yang abang yang tadi aku bilang. Terus kami berdiskusi lah, gitu kan. Tadinya aku masih bersikeras ini, pengen pergi enggak ngelamar tikar lah tahun itu. Tapi akhirnya entah kenapa hatiku tergugah. Waktu aku pulang dari rumah pendeta itu, aku tergugah lagi kayak ya udahlah aku lamar tikar tahun ini, dan ya udah aku percaya Tuhan akan persiapkan. Mungkin aku merasa aku tidak siap, tapi Tuhan lah yang mempersiapkan kemana pilihanku, gitu. Ya udah, jadi aku pilih untuk ngikutin tikar. Dan aku bilang sama pendeta itu, ya udah nanti kalau aku kayaknya ngambil fikar lah tahun ini. Jadi aku magang di sana ya bang, gitu kan. Aku magang di sana, gitu kan. Biar dibimbing gitu kan. Karena orangnya masih kita kenal, masih dekat, jadi mungkin kalau membimbing kita masih enak kan gitu. Jadi mengerti gitu loh pergumulan kita sebelumnya apa. Jadi oke lah katanya. Udah berubah pikiran. Jadi akhirnya itulah yang membuat masuk ke tahap pertama, melamar tikar. Sebenarnya nggak yakin juga pengennya di tahun depan. Tapi ya memang kayak itu tadi. Kayak aku bilang tadi kan, dari tipe diriku yang mengalir ini, di situ aku ngerasain Tuhan arahkan. Terus tikar di Jogja waktu itu. Dan sebelum berangkat ke Jogja, aku ke Manado dan kita bertemu dengan teman-teman. Jadi langkah awal itu sangat menarik sih. Artinya, wow, ketika aku masuk ke HKI nih, untuk pertama kali aku diterima bulan 2 kan. Bulan 2, bulan 4 tuh langsung berangkat ke Manado. Dan itu pertama kalinya untuk pertemuan pemuda se-Asia gitu. Wow, apa ini Tuhan gitu kayak. Ini kado kah? Apakah gitu? Ucapan selamat datang kah? Iya, I see. Jadi kayak oke, disambut dengan ini gitu kan. Kita banyak hal yang lebih luar biasa.
sudah kita zending di Jogja selama 1,5 tahun. Di sana aku melayani pemuda. Zending itu juga tadi ketika orang bilang zending itu tentang mendirikan bangunan, mendirikan gereja, mendirikan HKI, aku kayak apa ya? Imanku seperti merasa bertentangan dengan itu. Sepertinya tidak hanya bicara tentang itulah. Tapi zending itu kan bicara tentang ya sama kayak misi kan, misi ke dalam, misi keluar. Kayak misi keluar kita memperkenalkan Kristus. Misi ke dalam kita kepada orang-orang yang sudah tahu katanya Kristus, tapi tidak mengenal secara dalam. Nah, jadi aku ngerasa kayak perlu nih memberitakan Injil kepada pemuda-pemuda ini yang tadinya mungkin pekerjaannya hanya belajar, melogikakan segala sesuatu, terus ke gereja ya hanya sebagai rutinitas, kemudian kembali sibuk dengan tugas-tugasnya. Ke gereja hanya rutinitas aja tanpa tahu, sama kayak aku kemarin gitu. Nggak ngerti imannya. Intinya gimana caranya hidup baik, gimana caranya memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah aku lulus, aku akan kerja ini apa segala macam. Selama kuliah ini aku kerjain apa segala macam gitu kan. Jadi kayaknya perlulah membangun. Artinya mereka tidak hanya hidup di rutinitas mereka itu aja gitu, dan nggak ada pengenalan akan Kristus itu tadi secara pribadi. Jadi itu yang dorong aku akhirnya aku tidak membuat gereja di sana. Tapi aku mengumpulkan pemuda dan kita buat PA. Oke. PA sekali seminggu. Jadi selama 1,5 tahun lah aku mengerjakan itu. Dengan berbagai metode. Banyak bedah film lah, apa gitu dan sebagainya. Gimana supaya menarik ke pemuda kan gitu. Cuman ya pada akhirnya memang 1,5 tahun itulah mungkin waktunya Tuhan kasih untuk bisa. Lalu kemudian tantangan ketika proses pendetaan atau vikariat itu apa? Pasti kan tantangannya banyak tuh. Apalagi dengan pergumulan yang sebetulnya tidak berambisi untuk jadi pendeta. Jadi masih ada pergolakan juga kan. Apa yang menjadi tantangan kakak ketika menjalani proses pendetaan atau vikariat seperti itu? Yang pertama sih ya dari diri itu rasa malas. Karena kita yang menggerakkan. Iya betul. Jadi kita bisa ngatur diri kita mau ngapain gitu kan. Iya. Jadi kita yang ngatur, pertemuannya hari ini ya, mau ini ke sini ya. Habis ini kita akan ini. Jadi rasa malas itu adalah tantangan yang paling besar, apalagi selama zending di Jogja. Kita nggak punya job desk, kan? Kita nggak punya schedule, kita nggak punya job desk, jadi kita ngatur sendiri diri kita mau bangun jam berapa, terserah, kita mau apa, terserah gitu kan. Kita mau ngapain, terserah gitu. Palingan jadwal PA kita harus on time gitu. Gitu aja sih. Jadi kayak itu rasa malas itu membuat kita nggak ngelihat dunia baru, dan akhirnya itu membuat jenuh. Itu membuat jenuh, sangat jenuh. Terus selain itu kalau dari luar ya faktor ekonomi ya. Karena memang kita hanya digaji. Digaji, tapi 600.000 doang. Oh iya sih. Dan kita harus kos, kita harus makan, kita harus artinya pemuda kan yang mau kita layanin. Belum paket internet kan? Belum paket internet, belum ya lain dan lain sebagainya. Wow. Sangat-sangat menjadi apa? Tapi ya memang Tuhan luar biasa sih kalau misalnya hati kita masih tetap pengen gitu kan. Kayak tempat PA kita nggak bayar tuh kemarin. Tempat PA kita nggak bayar, kita nggak bayar. Terus kalau kita mau buat event-event juga ada aja yang kayak dari aku segini nih, dari aku segini. Gitu. Ada yang tiba-tiba ada yang udah kerja, tempatnya dari aku aja lah gitu, uang sewa tempat dari aku misalnya gitu. Jadi ada aja sih jalannya, dan ya sama sih kayak yang dibilang kalau ada dosen kami dulu, kenal Pak Jaharian Sumsara gitu. Pernah dengar? Kenal. Ya. Jadi dulu dia kalau ngajar kami itu sering bilang ikan tenggiri ya. Makin banyak memberi makin diberkati dia bilang kan. Jadi aku mencoba untuk mengimani itu bukan karena aku punya, pikirku kan. Ya sudah gitu, setiap ada event ya
usahakan dari aku duluan gitu. Oke. Aku mau ngeduluankan apanya. Jadi, tapi ya memang tidak pernah kekurangan kok. Nah, setelah 1,5 tahun di situ, baru kayak ada kejenuhan nih. Karena kayaknya gitu-gitu aja kok jalan di tempat Tuhan gitu. Iya. Ada kejenuhan. Jadi itulah satu tantangannya, jenuh kali. Karena kita nggak tahu mau ngerjain apa. Jadi ada satu momen di mana aku berdoa, aku pengen ini Tuhan gitu. Aku pengen melayani orang yang memang lagi haus untuk dilayani. Kalau melihat konteks Jogja itu sangat banyak sih orang yang rindu untuk melayani. Kayak misalnya kita ngelihat si usaha-usaha gereja untuk melayani itu gimana. Kayak aku misalnya sekali-sekali kan gereja di GKI kan. Wah, GKI itu luar biasa juga sih pelayanannya. Ke pemuda, ke lansia, kemana-mana dia melayani. Jadi luar biasa sih sebenarnya pelayanan gereja di Jogja. Makanya mereka tidak dengan kemampuanku yang seperti ini mungkin biasa-biasa saja gitu. Waduh. Jadi jadi merendah untuk meroket Anda ini. Bukan. Ya cuman mungkin artinya ada banyak yang lebih kalau di Jogja untuk melayani mereka. Jadi aku pengen nih Tuhan kayak kok bagaimana pelayanan yang bisa menghidupkan aku gitu loh, kayak menghidupkan aku dan kan bisa orang yang dilayani pun semakin hidup dengan kemampuanku yang seperti ini gitu kan. Jadi, akhirnya ya nggak lama ya kalau misalnya itu juga pelajaran karena alami gitu kan. Jadi kayak aku merasa aku pengen melayani yang haus untuk dilayani. Ya nggak lama datang komunikasi sama kantor pusat gitu. Dulu aku punya prinsip kalau nggak kantor pusat yang memindahkan, aku tidak akan pindah. Karena apa? Aku mencoba belajar. Ya, jadi kemarin sih udah ada tawaran-tawaran dari senior kan. Kesini aja daripada di situ, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Aku pikir enggak lah belajar. Artinya aku udah belajar dari awal masuk Fikar nih, aku udah belajar untuk taat. Taatnya ini bukan karena gini kan, aku masuk Fikar pun sebenarnya bukan karena aku ingin gitu. Cuman aku di situ kayak ngerasa diajarin untuk taat gitu, meskipun itu tidak yang kau inginkan, kerjakan meski itu yang tidak kau inginkan. Gitu. Belajar jalaninnya pun aku belajar untuk taat. Ya enggak lah kalau enggak kantor pusat yang ini apa. Ya tiba-tiba ya 1,5 tahun sih menunggu untuk komunikasi akhirnya sama kantor pusat. Tapi aku nggak ada minta pindah sama kantor pusat. Cuman tanya gimana pelayanan di Jogja, begini. Oh iya katanya. Terus dia bilang sekarang kita baru buka di Pulau Rupat gitu kan. Pulau Rupat nih di mana aku nggak tahu kan. Iya, jadi kita bukan melayani. Biasa HKI kan melayani orang Batak kan. Terus kita tidak melayani orang Batak di sana. Kita melayani suku Afrik. Gimana? Kamu mau nggak ke situ? Itu satu pulau gitu. Wih, gitu kayak, wih aku pengen nih. Berarti mereka nih kayak kan tidak di perkotaan dan mereka itu pun baru-baru mengenal Kristus gitu kan, kayak masih banyak mereka latar belakang mereka dari Buddha kan. Kayak orang tuh campuran Cina pesisir gitu loh. Cina Melayu, nggak ngerti lah menjelaskan. Tapi itulah. Jadi merasa, wah ini sepertinya jawaban doa itu gitu. Ya udah aku akan mempersiapkan diri kemanapun ditempatkan Amang gitu kan. Udah akhirnya berangkat ke Pulau Rupat dan disitulah memang kayak ngerasa hidup lagi gitu loh kayak kerjakan ini kayak ngajar anak-anak kayak kita menceritakan tentang Yesus pun menceritakan tentang Injil pun menceritakan tentang kekristenan pun mereka tuh kayak oh gitu ya Bu ya, oh gitu ya Bu ya gitu kayak dipanggil ibu Kak. Iya, karena mereka kan bukan Batak. Oh iya sih benar. Mereka bukan Batak. Iya. Oke. Lalu yang menarik lagi apa seputar pelayanan Kakak selama jadi vikaris seperti itu? Bagaimana kemudian menggerakkan anak-anak muda nih kalau misalnya lagi pasif misalnya
Itu kan hal yang menjadi tantangan juga seperti itu. Maksudnya lagi fasik nih kayak gimana, kayak dalam Lagi malas ibadah atau misalnya lagi ada masalah seperti itu. Pernah nggak anak muda cerita sama kakak ataupun jadi teman curhatnya seperti itu? Oh, kalau gitu ini sih aku lebih kayak apa ya? Ketika bertemu dengan pemuda, aku lebih ingin jadi teman mereka. Aku nggak pengen kayak dianggap, oh pendeta nih kita harus begini gitu. Aku nggak suka yang kayak gitu. Aku nggak suka ini ke pemuda ya, karena memang aku beda sih kayak misalnya menyikapi pemuda sama orang tua, sama kaum ibu kaum bapak gitu kan. Kaum bapak kaum ibu kita beda lah pastinya. Tapi kalau untuk pemuda, entah kenapa dari dulu aku semangat nih bicara tentang pemuda. Jadi aku tuh pengen gitu kayak justru aku sangat mengharapkan mereka bisa cerita. Tapi aku nggak akan memaksa mereka cerita. Aku tipenya nggak bisa maksakan mereka cerita. Cuman kayak kalau palingan ketika datang kenalan ya berusaha aja untuk menjadi orang yang menyenangkan bagi mereka. Dan buat mereka nyaman, tidak merasa kita ini jauh dari dia. Makanya kalau pemuda aku lebih senang dipanggil kakak sih. Nggak dipanggil ibu kan? Inang, kalau orang Batak kan biasa Inang kan? Iya, Inang. Kalau orang Batak kan Inang kan? Inang, betul. Tapi kalau anak mudanya aku mendingan dipanggil kakak aja lah. Oke. Aku suruh panggil kakak. Makanya jadi lebih ke situ. Terus ketika mereka mungkin diam atau apa, mungkin lebih ke kayak chat, ngumpul yuk, kita buat ini yuk. Kalau mereka seperti nggak semangat gitu kan, ya udah dibiarkan aja dulu. Paling kan di minggu depannya tanya, kemarin itu kenapa gini. Oke. Ya udah gitu. Jadi menjadi menyenangkan aja. Jadi itu seperti teman gitu. Akhirnya mereka akan cerita sendiri. Berarti kita tanya. Berarti nggak ada batasan antara kakak sebagai calon pendeta lalu anak muda sebagai anggota biasa atau anggota jemaat biasa seperti itu. Kalau batasan kayak misalnya tembok gitu enggak sih. Cuman aku belajar kayak apa ya? Kita perlu apa ya namanya, membuat mereka juga mengerti. Oh, setelah mengenal Kristus itu berbeda loh sama sebelumnya. Artinya sikap kita juga memang harus berbeda dengan mereka, tapi itu tidak membuat jarak jadinya. Ngerti nggak sih? Kita menunjukkan sesuatu yang berbeda nih, pola hidup yang berbeda, sikap yang berbeda. Tapi itu tidak membuat mereka akhirnya jadi menganggap kita jauh gitu. Jadi aku tipenya lebih kayak nggak perlu aku bilang yang baik, cukup aku tunjukkan, pasti mereka lihat kok. Gitu. Jadi nggak perlu aku bilang aku pendeta nih, tapi kalau aku bersikap seperti seorang pendeta, maka mereka pasti akan melihat. Gitu. Tanpa harus mereka jauh jaraknya dari aku. Betul. Setuju. Dan sekarang kakak sudah resmi jadi pendeta. Kapan itu diteguhkannya menjadi pendeta kemarin? 4 Oktober. Baru. 4 Oktober, oke. Newbie. ini kan bicara soal pendeta kan ini masih baru ya. Maksudnya apakah kakak tidak takut pergumulan yang akan dihadapi, misal kayak konflik antar jemaat yang harus misalnya kakak selesaikan? Apakah kakak nggak takut untuk memikirkan ke arah sana gitu? Dengan usia kakak masih muda nih, masih newbie yang tadi kakak bilang, misalnya ada konflik antar jemaat, siap nggak nih gitu kan? Karena kan bicara soal pendeta bukan hanya khotbah, gitu loh. Ya, benar memang. Dan memang iya, nggak sesederhana yang kita pikirkan sih. Setelah terjun ke pelayanan, ternyata banyak hal yang kalau kita bilang benar juga itu kadang-kadang bisa jadi nggak diterima. Tapi kalau kita mengikuti yang salah pun itu akan jadi kebiasaan yang salah dan akan diteruskan gitu. Kita juga jadi banyak hal ternyata yang harus diapakan di jemaat. Cuman seperti yang tadi sih, perjalanan Pikarku itu juga sudah memberikan banyak atau mengubah banyak pola pikirku. Tadinya aku orang yang seperti itu, aku ngerasa kalau aku nggak siap berarti aku mundur. Kalau aku nggak siap berarti aku mundur. Nah, kalau ada yang kayak gini, takut nih gitu kan. Tapi setelah aku dibentuk, ternyata mundur itu bukan pilihan.
bukan satu-satunya pilihan, atau pilihan itu bukan A atau B, itu bukan pilihan antara yang salah atau benar. Tapi pilihan gimana nanti Tuhan, kita percaya Tuhan akan bantu kita. Jadi kayak persoalan konflik jemaat, ya pasti ada kekhawatiran kan. Kayak, aduh gimana ya kalau misalnya jemaatnya begini keras gitu kan. Gimana ya kalau gini, gimana ya kalau misalnya lagi apa. Gimana kalau ditolak, itu lagi yang paling sulit. Karena aku tipenya sulit menerima penolakan sebenarnya. Cuman udah banyak proses sih yang dilewatin kayak. Ya udah gitu. Nah, intinya kan kita melayani kan bukan melayani manusia. Kita melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak manusia-manusia ini ke jalan yang benar. Mengajak, mengarahkan, memberi contoh, menggembalakan. Ketika mereka menolak itu, ya kita yang harus berdamai dengan diri kita sih kalau menurutku. Kita nggak akan bisa paksa orang lain untuk diam. Kita nggak akan bisa menuntut orang lain untuk mengatakan seperti yang kita pikirkan. Atau mengatakan yang manis-manis seperti yang kita mau. Kita nggak bisa. Tapi kita bisa kendalikan diri kita kan, untuk menghadapi itu. Nah, jadi aku lebih kayak yang, gimana sikapku? Lebih ke situ sih kayaknya, lebih harus belajar. Gimana sikapku ketika menghadapi yang seperti itu. Artinya, ya kita nggak bisa kita menghindari konflik kan. Nggak bisa kita menghindari konflik. Artinya nggak bisa kita menghindari misalnya tuntutan jemaat dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berdamai dengan diri kita dulu sih. Supaya kita bisa ngelihat jalan atau kita bisa ngambil sikap yang tepat lah dan paling bijaksana. Gitu sih kalau menurutku. Jadi khawatir. Cuman kayaknya kekhawatiran itu ditutupi dengan percaya aja sih, percaya aja. Tuhan juga nggak akan tempatkan kita di satu tempat kalau kita nggak sanggup kan. Itu kan kata firman Tuhan. Kalau kita nggak sanggup nggak akan Tuhan taruh situ kok. Jadi udah jalani aja gitu. Ngalir aja, pasti ada jawabannya. Pasti ada. Oke. Kayak ini misalnya ada case misalnya aku jemaat kakak nih, aku bilang sama kakak, Inang khotbah Inang jelek gitu. Gimana perasaan kakak? Kan sering tuh orang-orang Batak tuh lebih paham kan tentang hal gitu. Oke. Iya, benar. Khotbah Inang jelek gitu. Kalau dibilang khotbahnya jelek, khotbahnya kurang gini-gini. Aku sering sih dibilang gitu. Karena kebetulan bukan jelek ya. Orang itu nggak bilang jelek, cuman kayaknya ini ngomongnya berulang-ulang lah. Kayaknya gini. Aku senang sih. Aku orangnya tipe yang senang menerima masukan kalau masukan itu baik. Tapi kalau masukannya ngawur ya aku nggak suka menerimanya. Tapi kalau masukannya masuk akal dan dia juga ngasih pandangan tuh begini kok baik itu kurang mengena gini. Kalau misalnya itu masuk akal, aku akan terima dengan senang hati. Oh iya gitu ya. Tapi kalau aku kira dia sudah melenceng, aku akan kasih penjelasan lagi. Maksudnya itu begini loh. Gitu. Atau misalnya kurang ada lawaknya Inang, misalnya gitu kan. Orang Batak banget kan. Aku kan tipe kalau khotbah itu nggak lucu, memang nggak lucu lah, emang aku nggak lucu kan. Jadi aku tipenya ya serius, aku sampaikan. Gimana aku akan berusaha, gimana sih ini supaya sampai, ya mungkin menyederhanakan bahasa, tapi memang aku bukan tipe yang lucu. Misalnya ada yang ngomong kan, kurang lucu Inang, gini-gini. Nah itu kan artinya sesuatu yang tidak bisa kupaksakan dalam diriku, tapi harus bisa kan aku beri penjelasan sama mereka kan. Jadi palingan aku kayak ngomong gimana ya Inang, tapi kan yang penting kan dari firman Tuhan intinya Inang. Yang penting kan Inang sampai kan intinya. Karena nggak gini Nang, kita jelaskanlah tentang pengkhotbah itu ada nggak cuma satu macam gitu kan. Ada memang dia yang lucu. Nah, nanti kalau aku buat lucu jadi kaku, jadi aneh gitu loh. Jadi awkward. Betul. Kalau aku memaksakan diri sama dengan pengkhotbah lain, justru nanti pesannya nggak sampai. Betul. Hal-hal kayak gitu tuh, aku lebih memilih untuk beri penjelasan. Tapi aku lihat sih orangnya. Ketika orangnya aku lihat mau mendengarkan penjelasan, aku akan beri penjelasan.
Tapi kalau tidak, paling aku hanya senyum. Iya, udah aja. Iya sih. Kalau misalnya nih, aku jemat kakak lagi. Seandainya aku bilang, suara Inang kurang bagus nih mimpin kor misalnya. Gimana respon kakak? Orang Batak kan demen kor nih, ya kan? Iya. Karena pandemi aja nggak ada kor. Iya. Kalau nggak ada pandemi kan tiap minggu markor ya kan? Iya, tiap minggu. Kalau misalnya kayak gitu, kebetulan gimana ya? Kalau aku memimpin kor, memang aku memahami kemampuanku sih. Aku lebih ke situ aja. Aku memahami kemampuanku. Untuk memimpin kor memang aku nggak bisa. Jadi ketika ada orang bilang kayak gitu, iya kan Ninang, paling kan gitu aja. Iya kan Ninang gitu. Ada nggak ya Ninang kita diantara kita yang bisa gitu? Karena memang aku kurang pintar ini gitu. Paling kan gitu. Lebih karena lebih ini aja sih. Ya gimana lah nggak lebih mengakui bahwa kemampuan diri ya, jujur sama diri sendiri ya. Lebih baik soalnya daripada kita sosok tahu ya kan. Ternyata disuruh mimpin bola nanti ya kan. Bukan, kita sosok tahu nih kan. Kita udah mimpin kan. Ternyata dalam hati orang, aduh kok kayak gini sih. Menimbulkan dosa di hati masing-masing ibu gitu. Menimbulkan hujat itu kan jadi nggak baik. Betul. Jemaat nanti bilang, ini kayaknya Inang salah di dalam hati nih. Kayaknya Inang salah deh, bukan begini nih Inang. Cuman nggak berani negur dia. Nggak berani ngomong. Karena pendeta kan nggak berani negur dia. Iya. Makanya. Lalu Kak, tantangan pelayanan selama pandemi ini apa? Banyak lah. Banyak, sangat banyak tantangan pelayanan selama pandemi. Salah satunya, apalagi kemarin waktu pertama-tama pandemi itu kan gereja tutup ya semua ya, Indonesia nggak ibadah dan kita buat ibadah online. Di satu sisi ada dampak positifnya karena pengetahuan kita akan IT itu berkembang. Kalau nggak ada pandemi mungkin kita nggak tahu Zoom ini. Kalau aku nggak tahu Zoom ini mungkin gitu kan, karena jarang dipakai. Ribet ternyata membuat ibadah online daripada langsung. Iya betul. Apalagi dan ternyata lebih grogi atau lebih sulit beribadah di depan berkhotbah di depan kamera daripada di depan jemaat. Serius. Iya. Serius. Kalau aku udah ngalamin berkhotbah di depan kamera itu bisa sampai berpuluh-puluh take. Yes. Padahal di depan jemaat tuh kan setiap hari Minggu kita bisa langsung kan. Iya, bisa gerak tangan, bisa eye contact gitu kan, bisa tahu jemaat gitu. Iya, dan ketika kita lihat respon jemaat bagaimana gitu kan kita gini. Ternyata depan kamera tuh beda. Beda. Iya, betul. Itu satu sih. Terus ya ini pertemuan di gereja juga jarang. Pertemuan kayak yang tadinya kita kaum ibu ada pertemuan gitu kan, jadi nggak ada kaum bapak, kaum pemuda, nggak pertemuan sama sekali. Jadi ya ada sih pertemuan, tapi paling pertemuannya ya cuma untuk main. Tapi kalau untuk untuk yang biasa kita PA bersama atau latihan core itu tadi itu nggak ada. Iya. Gitu. Dan ketika kita mau buat sesuatu pun itu sulit. Gitu. Betul. Kayak ya sekarang kan karena pandemi, paling kan segala sesuatu kita buat secara online. Padahal tidak semua teman-teman kita punya kemampuan seperti itu misalnya data. Karena apa? Karena kayak sekolah pun mereka udah butuh data yang besar loh. Gitu. Ditambah lagi ya mungkin mereka hanya menyediakan untuk ke sana. Gitu. Jadi kalau kita mau buat satu kegiatan, kita mau buat satu program, sulit karena memang itu tadi kondisi ekonomi yang beda-beda, apalagi kita nggak semuanya, artinya masih banyak lah kita yang menengah ke bawah, harus memahami itu. Dan ya kondisi ekonomi jemaat itu juga kan jadi pergumulan kita.
kondisi ekonomi jemaat juga sangat-sangat banyak pengangguran, apalagi kayak di Duri ini sekarang. Kan Chevron mau diambil alih nih sama Pertamina kan. Tahun depan kan Pertamina masukkan. Jadi Chevron sekarang lagi ngabis-ngabisin kerjaannya. Jadi sekarang PT-PT kecil yang kerja sama Chevron itu udah nggak ngambil proyek, nggak ada proyek lagi dari Chevronnya ya. Jadi rata-rata jemaat nih sekarang nganggur. Oke. Gitu. Jadi itu pergumulan besar gitu. Karena mereka rata-rata nganggur dan itu harus menunggu sampai Pertamina masuk lagi kan. Itu pun kalau misalnya Pertamina menggunakan orang-orang yang di sini. Iya, orang-orang yang itu ya. Betul. Mudah-mudahan dipakai lagi di sini kan. Semoga cepat berlalu lah, karena nggak enak sebetulnya pandemi seperti ini. Ngajar by online juga aku juga nggak fokus dengan baik. Banyak hal yang sulit untuk dilakukan dengan online kayak gitu. Presentasi kayaknya agak sulit, lalu kemudian badan nggak luas untuk ngejelasin juga kan gitu loh. Jadi banyak hal yang beda lah pokoknya. Jadi kayak menghargai pertemanan juga akhirnya, yang biasa suka nongkrong jadi kayak susah banget nih nongkrong gitu sih. Kayak iya itu sulit. Jadi susah. Oke, Kak, ini kenapa? Cuman ada ini juga sih, aku bilang ini pergumulan pribadi juga. Kita stopkan banyak kegiatan, kegiatan gereja. Untuk misalnya sekolah minggu nih kami masih belum buat daring. Karena anak-anak itu kita tidak bisa jamin kan, mereka main-main peluk apa segala macam gitu kan, berantem. Kan kontak fisiknya itu sangat-sangat gitu kan, sangat rentan kan untuk anak-anak. Jadi sekolah minggu kita belum buat. Cuman pada kenyataannya mereka juga main-main di luar gitu. Iya makanya kan. Jadi tapi di satu sisi gimana? Nanti ketika salah satu anak kena, kalau kita buat bisa aja dibilang. Iya, nanti jadi batu sandungan gitu kan. Cuman betapa kasihannya mereka nggak dapatkan pendidikan agama atau nggak mendapatkan pendidikan sekolah pun di sini masih belum jalan, masih daring. Sementara mereka main-main di luar sana. Iya. Makanya aku sekarang nih baru berapa hari ini tuh aku ngumpulin anak-anak yang sering main di sini, aku ajarin mereka di sini di rumah dinas. Iya betul. Jadi itu sih jalan baik sih daripada mereka main nggak jelas gitu kan. Nggak kontrol. Kalau mereka main kan pukul-pukulan apa segala macam kan. Makanya. Oke Kak, ini kita sudah ngobrol hampir 1 jam dan menarik diskusi kita kan. Menarik diskusi kita dari awal sampai sekarang. Mungkin ada pesan terakhir buat mahasiswa teologi nih yang lagi mencari jati diri mau jadi pendeta atau enggak? Ada pesan khusus nggak gitu? Aduh, untuk mahasiswa teologi di luar sana, teman-teman, percayalah engkau berada di kampus teologi saat ini tuh bukan karena kebetulan. Ada maksud dan tujuan kenapa teman-teman yang mahasiswa teologi sekarang tuh ada di kampus teologi. Yang paling penting sih kenali diri, kenali tujuan kita, kenali apa yang terjadi dalam proses kita, dan jangan abaikan proses itu gitu loh. Dan menurutku kampus teologi itu mau diakui atau tidak diakui oleh beberapa orang pun, tapi percayalah ketika berada di kampus teologi, brengsek apapun orangnya yang dibilang, dia pasti punya pengalaman iman sih di dalam. Betul. Aku percaya sih. Tiap orang tuh, karena ketika masuk kampus teologi, seburuk apapun orang dicap, ketika dia sudah masuk dan dia sampai bertahan misalnya sampai 5 tahun gitu, dia pasti mengalami pengalaman iman di dalam. Nggak mungkin enggak. Gitu. Cuman bedanya gini, ketika engkau mengalami pengalaman iman tuh, ya gimana responmu gitu loh. Iya. Kalau kau mengalami pengalaman, kau sudah tahu kau sudah mengalami pengalaman iman, kemudian kau menganggap itu hanya seperti ya udahlah, itu bukan sesuatu hal yang penting. Itu bukan itu yang kau ya maka
responmu akan beda dan itu juga akan menentukan pilihan ke depan. Tapi ketika engkau memaknai itu memang sebagai pengalaman imanmu yang akan membentuk imanmu dan akan kau pegang menjadi peganganmu ke depan, kau akan tahu kok kemana kau harus melangkah berdasarkan imanmu. Betul. Jadi kalau aku prinsipnya gini, jalanilah apa yang kau imani, jalanilah apa yang kau yakini. Ketika menurutmu jalan menjadi pendeta adalah jalan yang kau imani, maka jalani. Tapi ketika kau merasa bahwa ketika aku nanti jadi pendeta, aku malah jadi batu sandungan lagi, nggak usah jalani. Intinya hidup ini simple loh gitu. Intinya pilihlah, tapi dengan iman. Gitu. Sama seperti yang kutipan yang ku ambil dari itu tadi. Ketika kau memilih itu bukan antara salah atau benar. Tapi itu ketika kau pilih A, Tuhan akan persiapkan jalan di sana. Tapi ya tetap aja ya, jalannya yang Tuhan kehendaki ya. Nggak mungkin kan ketika kita memilih jalan untuk menjadi yang apa yang buruk, Tuhan persiapkan jalan itu gitu kan aneh. Ya nggak apa-apa katanya, aku mau ini Tuhan gitu, mau buka kafe nih, buka ini tempat apa, tempat yang nggak benar gitu kan, ya Tuhan buka jalan gitu. Nggak gitu juga ya kan. Jadi lebih ke situ sih kayaknya, jalani aja, enjoy terus selama di mana namanya di kampus teologi, nikmati pelajarannya, nikmati pengalaman imannya, lihat, dengar, resapi, lakukan apa yang perlu dilakukan. Nah, pada akhirnya kau akan tahu kemana kau akan melangkah. Oke, thank you Kak sudah mau ngobrol dan aku stop recording dulu. Oke.